Sejak kecil, kita dicekoki cerita bahwa kancil adalah simbol kecerdikan. Hewan kecil yang menyelamatkan diri dari terkaman buaya atau sekadar mencuri beberapa buah timun karena lapar. Dongeng ini diceritakan turun-temurun sebagai pengantar tidur yang mendidik. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua yang kita dengar itu adalah versi yang sudah disensor di balik tawa jenaka hewan-hewan hutan? Tersimpan naskah kuno ratusan tahun lalu yang merekam kisah kancil yang jauh lebih brutal, penuh darah, manipulasi psikologis, dan satir politik yang berbahaya. Hari ini, kita akan membedah sisi gelap, sang kancil yang sengaja disembunyikan dari buku sejarah kita. Mari kita bedah secara objektif dari sudut pandang moral modern. Apa yang sebenarnya kancil lakukan dalam dongeng-dongengnya? Dia tidak sekadar defensif. Kancil adalah manipulator ulung. Dalam kisah Kancil dan Buaya, dia memanfaatkan keseragaman dan ketamakan buaya untuk kepentingannya sendiri. Ini mungkin terdengar cerdas, tapi dalam naskah asli Serat Kancil kuno, dampaknya jauh lebih mengerikan. Di beberapa versi manuskrip yang tersimpan di Belanda, hewan-hewan yang ditipu kancil tidak sekadar kecewa, lalu pulang. Mereka mengalami siksaan fisik yang brutal akibat jebakan kancil. Ada harimau yang dikuliti hidup-hidup oleh pemburu karena memakai sabuk yang direkomendasikan kancil, hingga kera yang tewas mengenaskan karena perangkap yang dipasang sengaja oleh sang protagonis. Kancil versi asli bukanlah pahlawan tanpa dosa. Dia adalah antihero dingin yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Pertanyaannya, kenapa nenek moyang kita menciptakan karakter sesadis dan selicik ini jika tujuannya untuk mendidik anak-anak? Jawabannya mengejutkan. Karena cerita ini awalnya bukan dibuat untuk anak-anak. Cerita ini adalah senjata rahasia, sebuah kode perang psikologis melawan penjajah. Untuk memahami mengapa kancil begitu licik, kita harus kembali ke abad ke-19. Lupakan sejenak buku dongeng bergambar warna-warni yang kamu lihat di toko buku hari ini. Di masa lalu, kisah ini tertulis dalam lembaran naskah sakral bernama Serat Kancil. Naskah ini tidak dibacakan di kamar tidur anak-anak oleh ibunya. Naskah ini ditembangkan di pendopo-pendopo keraton dan rumah para bangsawan oleh kaum intelektual. Karena Serat Kancil adalah sebuah manifesto politik, sebuah kode rahasia yang dirancang untuk menertawakan penguasa, tanpa harus dihukum mati. Mari kita bedah kodenya. Dalam kacamata sosiologi sejarah, karakter-karakter di dalam dongeng ini adalah personifikasi dari kelas sosial masa kolonial, kerbau, gajah, harimau, dan buaya. Mereka adalah simbol dari pemerintah kolonial Belanda dan para penguasa lokal yang korup. Mereka digambarkan bertubuh besar, bersenjata, punya kuasa mutlak, namun memiliki kelemahan fatal. Mereka tamak, arogan, dan bodoh. Sementara sang kancil, dia adalah representasi dari rakyat jelata atau kaum pribumi terpelajar. Fisik mereka lemah, tidak punya senjata, dan selalu ditindas. Dalam kondisi terjepit seperti itu, konfrontasi fisik secara langsung adalah tindakan bunuh diri. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan akal. Kancil mengelabui buaya bukan karena dia jahat, tapi karena itulah satu-satunya cara bagi si lemah untuk bertahan hidup dari terkaman si kuat. Ini adalah psikologi perlawanan kaum tertindas yang disebut The Weapons of the Weak. Senjata kaum lemah. Efek dari satir ini ternyata sangat masif. Pemerintah kolonial Belanda dan para sastrawan Eropa di masa itu sadar betul akan bahaya laten di balik cerita ini. Tokoh seperti kepustakaan Belanda mulai mengoleksi dan membukukan cerita-cerita ini. Bukan sekadar kagum pada budayanya, tapi untuk memetakan psikologi masyarakat lokal. Mereka tahu, jika rakyat kecil mulai mengadopsi mentalitas kancil, yaitu tidak lagi patuh pada otoritas, dan mulai berani menipu balik sistem hukum kolonial, dan menggunakan kecerdikan untuk menyabotase aturan, maka fondasi penjajahan mereka akan runtuh dari dalam. Namun, demi menjinakkan potensi pemberontakan ini, terjadi sebuah konspirasi budaya. Cerita kancil yang awalnya radikal dan politis, perlahan diamputasi. Bagian-bagian yang brutal dan penuh dengan taktik manipulasi
mulai dihapus secara sistematis. Ketika memasuki era sekolah modern, lantas, seperti apa teks asli yang sangat brutal itu sebelum disensor habis-habisan? Dan apa bukti fisik bahwa Kancil versi lama sebenarnya adalah sosok yang mengerikan ribuan kilometer dari tanah Jawa, tepatnya di dalam ruang arsip tertutup Universitas Leiden di Belanda. Tersimpan lembaran-lembaran naskah kuno yang merekam ingatan asli masa lalu kita. Disinilah rahasia itu terkunci. Manuskrip kuno seperti serat Kancil, Salokantara, atau catatan yang dikumpulkan oleh para peneliti kolonial menunjukkan satu hal: Kancil yang asli tidak mengenal rasa kasihan. Mari kita buka salah satu kisah paling populer yang sudah dijinakkan di era modern, kisah Kancil dan Harimau. Dalam versi buku anak-anak hari ini, Kancil menipu harimau untuk memakai sabuk raja yang ternyata adalah ular sanca besar. Harimau terlilit, Kancil kabur sambil tertawa, dan cerita selesai dengan aman. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana akhir kisah itu dalam versi manuskrip lama? Dalam teks asli, manipulasi Kancil berdampak fatal. Harimau tidak sekadar terikat, dia terluka parah, lemas, dan dalam kondisi tidak berdaya itu, Kancil justru menggiring pemburu manusia ke tempat tersebut. Harimau itu mati mengenaskan, dikuliti hidup-hidup oleh pemburu karena jebakan dingin sang Kancil. Bukan cuma harimau. Dalam kisah lain, ketika Kancil menjebak kera untuk menjaga gong raja, yang ternyata adalah sarang tawon. Sang kera disengat hingga tubuhnya melepuh dan tewas akibat racun. Di dunia Kancil yang asli, hukum rimba berlaku mutlak. Kamu tidak sekadar menang debat, kamu menghabisi lawan sampai ke akar-akarnya. Mengapa terjadi sensor massal? Lalu, kapan pengebirian karakter ini dimulai? Semuanya berubah di awal abad ke-20, ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis dan mendirikan sekolah-sekolah modern untuk pribumi melalui lembaga penerbitan kolonial bernama yang kelak kita kenal sebagai Balai Pustaka Belanda, mulai melakukan sensor massal. Cerita rakyat dinaturalisasi, semua unsur kekerasan yang brutal, taktik sabotase yang berdarah, dan satir politik yang menyerang otoritas dipotong habis-habisan. Kancil dipaksa pensiun sebagai simbol perlawanan radikal, dan dilahirkan kembali sebagai hewan imut pelayan moralitas buatan kolonial, dan mereka pun berhasil. Kancil diubah menjadi dongeng, pengantar tidur yang mengajarkan kepatuhan berselimut kecerdikan semu. Namun, sensor ini meninggalkan sebuah kecacatan psikologis yang besar bagi mentalitas bangsa kita hingga hari ini. Sebuah dilema moral yang tanpa sadar membentuk cara kita hidup bermasyarakat. Pernahkah kamu berpikir, kenapa di negara kita, orang yang melanggar aturan demi keuntungan pribadi seringkali tidak dihujat, melainkan dipuji sebagai orang yang cerdik, menyerobot antrean, memotong jalur macet, atau memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri? Semuanya dianggap lumrah atas nama pintar melihat peluang tanpa kita sadari. Itu adalah blueprint psikologis dari dongeng yang kita dengar sejak balita. Itulah yang disebut efek si Kancil, dilema moral dan pengebirian karakter. Ketika pemerintah kolonial Belanda memotong esensi politik dari serat Kancil dan menyisakan hanya bagian, mencuri timun dan menipu hewan lain, mereka tanpa sengaja menanam bom waktu psikologis. Kisah Kancil versi modern yang kita konsumsi mengajarkan sebuah dilema moral yang cacat, bahwa menjadi lemah memberikan kamu hak untuk menjadi curang, bahwa demi bertahan hidup atau mencapai tujuan, berbohong dan merugikan orang lain adalah hal yang bisa dimaklumi, asalkan kamu menggunakan otak. Nenek moyang kita dulu menciptakan Kancil sebagai simbol taktik perang psikologis darurat di masa penindasan ekstrim. Kancil adalah obat penawar rasa takut terhadap penjajah. Tapi ketika obat darurat itu dijadikan suplemen moral harian di masa damai, dia berubah menjadi racun. Dia melahirkan mentalitas jalan pintas, budaya asal selamat, dan hilangnya rasa hormat pada sistem aturan bersama. Pada akhirnya, dongeng si Kancil bukanlah sekadar cerita fiksi tentang hewan yang cerdik. Dia adalah cermin retak dari sejarah dan psikologi kolektif bangsa kita.
Dongeng ini tidak salah. Yang salah adalah cara kita yang menelan mentah-mentah versi yang sudah dijinakkan. Kecerdikan tanpa integritas hanyalah nama lain dari manipulasi. Dan mungkin sudah saatnya kita berhenti mendidik generasi masa depan untuk menjadi kancil yang licik di dalam rimba yang rusak, melainkan menjadi manusia yang membangun peradaban dengan keadilan. Sisi gelap dongeng si kancil yang sengaja disembunyikan dari kita. Jadi, menurut kamu, apakah kancil adalah pahlawan yang cerdas? Atau justru awal mula dari rusaknya mentalitas kita? Tulis opini kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga detik terakhir. Jangan sampai ketinggalan video-video menarik berikutnya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya.